wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Elis Nursari. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan ini termasuk ke dalam KD 3.4, yaitu menganalisis keterkaitan struktur tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi jaringan. Dan yang keempat, menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan. Anak, mari kita pelajari lebih rinci dari tujuan pembelajaran ini. Kalian perlu tahu bahwa tumbuhan itu memiliki beberapa organ. Tumbuhan yang lengkap itu terdiri dari 6 organ. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang keenam adalah biji. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu tentang organ-organ tumbuhan ini. Pertama, kita bahas tentang akar. Akar itu merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Anak-anak, kita bahas struktur akarnya. Nah, struktur akar ini terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu terdiri dari rambut akar yang fungsinya di sini memperluas daerah penyerapan, dan yang kedua kalitra atau tudung akar itu fungsinya untuk melindungi dan menembus tanah. Kalau struktur dalam akar di sini ada terbagi dua lagi, yang mana struktur dalam akar ini ada yang disebut dengan akar monokotil dan akar dikotil. Untuk memudahkan kalian menghafal tentang struktur akar, kalian perlu wajib menghafal kata ko, edo, flo, dan si. Itu untuk epidermis, fungsinya pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian korteks, fungsinya tempat cadangan makanan. Edo itu untuk endodermis, fungsinya menyeleksi air yang masuk ke dalam silem. Flo itu untuk floem atau flum ya, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Dan si untuk silem, fungsinya mengangkut air. Nah, itu struktur dari akar. Sekarang kita berlanjut ke batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang ini bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi, dan sebagian hasil fotosintesis ini itu akan dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan, dan sebagian lagi akan disimpan pada batang sebagai cadangan makanan. Fungsi dari batang, wajib kalian ketahui fungsi dari batang itu yang pertama menghubungkan antara akar dan daun. Yang kedua, menegakkan tumbuhan. Tumbuhan bisa berdiri tegak karena ada batang. Nah, struktur batang itu, bagian-bagian dari struktur batang, yang pertama epidermis. Epidermis ini berfungsi sebagai pelindung ya. Kemudian floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Silem itu fungsinya untuk mengangkut air, dan kambium ini berfungsi memperbesar diameter batang. Kalau kalian ingin melihat kambium itu seperti apa, kalian mungkin tahu kalau batang digergaji itu tengahnya selalu ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu adalah kambium ya. Kambium itu selalu memperbesar diameter batang. Nah, anak-anak, adapun perbedaan batang monokotil dan dikotil bisa kalian lihat pada gambar yang akan Ibu tampilkan.
Nah, ini anak-anak, ini adalah gambar batang dikotil. Sedangkan ini adalah perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Bisa kalian lihat perbedaannya. Pembahasan selanjutnya kita bahas daun. Daun pada tumbuhan mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, pengambilan zat-zat makanan atau resorpsi, terutama yang berupa zat gas atau karbon dioksida ya, atau rumus kimianya CO2. Yang dua, pengolahan zat-zat makanan atau yang biasa disebut dengan asimilasi. Yang ketiga, penguapan atau transpirasi. Yang keempat, yaitu sebagai alat pernapasan atau respirasi. Nah, di daun ini, daun itu tempat yang paling penting untuk melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Untuk struktur daun bisa kita lihat dengan melalui gambar ini, dia gambarnya. Nah, anak-anak, ini adalah struktur daun yang sudah dipotong melintang. Di situ ada bagian-bagiannya, di mana terdiri dari kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spon, epidermis bawah, dan kutikula. Pada daun, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam daun itu sering terjadi proses fotosintesis. Apa saja fotosintesis itu? Fotosintesis bisa terjadi dengan bantuan cahaya atau sinar matahari. Bahan dasar dari fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air di dalam kimianya H2O dan karbon dioksida CO2 yang akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat atau glukosa ya. Oksigen biasa kalian kenal dengan istilah O2 dan karbohidrat atau glukosa biasa kalian kenal dengan C6H12O6. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah yang pertama, air. Air berfungsi untuk membuka stomata. Stomata itu sama dengan mulut daun ya. Yang kedua, karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida atau CO2, fotosintesis akan semakin cepat. Yang ketiga, klorofil. Klorofil ini adalah zat hijau daun. Fungsinya untuk menyerap cahaya. Yang keempat, suhu. Suhu berfungsi mempengaruhi kerja enzim fotosintesis. Suhu yang dipakai dalam fotosintesis ini adalah minimal 5 derajat Celcius. Kalau lebih dari 5 derajat Celcius, suhu ini akan merusak kerja enzim. Yang kelima, itu adalah cahaya. Cahaya fungsinya untuk memecah air. Nah, itu adalah bagian dari akar, batang, dan daun. Sekarang apa sih pemanfaatannya teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ini? Tanya, dari teknologi yang terinspirasi oleh jaringan tumbuhan ini, oleh struktur tumbuhan, ada beberapa bangunan yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan ya. Yang pertama, pondasi. Kalian mungkin tahu pondasi ya. Kalau kalian membuat rumah, itu harus selalu ada pondasinya dulu. Nah, pondasi ini terinspirasi dari jaringan palisade yang ada di daun. Yang kedua, itu adalah susunan batu bata yang ada di dinding ya. Susunan batu bata ini itu mirip dengan jaringan tiang atau palisade juga. Itu penjelasan Ibu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik, memahaminya dengan baik, dan nanti kita akan membahas pembahasan yang lain. Kalian sudah mengerti kan tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan? Ya, nanti kalian pelajari lagi materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.